Bahkan minum sepuasnya, bayar seikhlasnya. Loh kok bisa untung? Karena yang dipakainya marketing langit. Ini yang saya nggak masuk akal. Gimana Kosip? Coba ceritain. Takbir. Dan harus tahu, buka cabang lagi coba. Aneh nggak? Korupsinya di mana sih? Oke, unlogic. 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 Saya sudah merasakan unlogic itu. Iya. Saya jual aset saya semuanya bilang, lu gila kali ya. Karena saya sudah terkontaminasi dengan hidup enak. Tiba-tiba saya harus seperti tadi saya bilang, saya harus mandi pakai gayung, ke kamar mandi mesti ngantri sama anak gitu kan ya. Biasa kita kamar mandi ada banyak gitu ya. Kamar berkamar, setiap kamar ada kamar mandi, kita harus seperti itu. Jadi kalau dibilang ini unlogic, kok tiba-tiba Allah kasih lagi, Allah saya dikasih mobil, cash and carry, saya dikasih rumah lagi, segala macam. Ini unlogic ya. Jadi intinya seperti yang Coach Stefan bilang tadi, dengan tema seperti itu, makan sepuas-puasnya, bayar seikhlasnya, saking ikhlasnya makannya cuma 30.000, bayarnya 100.000. Bisa. Itu yang marketing saya nggak kepikiran. Itu. Pokoknya kan kita masak gitu ya. Harga burger misalkan 30.000, ditaruh di situ kan 30.000. Karena kalau bayar kurang kan kita rugi gitu. Tapi ini bisa berani kayak gitu. Nah ini keyakinan yang menurut saya orang takwa yang punya keyakinan itu. Saya masih belajar dari Kostif itu tentang bagaimana konsep takwa untuk senantiasa. Nanti kita ceritain. Saya coba pengen dengar dulu dari kisah Kostif. Nanti saya closingnya aja. Akidah. Karena Allah sudah janjikan kan, itu rezeki tidak akan tertukar. Masalahnya lu yakin atau enggak. Makanya gue sering nyampein, selama ini manusia itu muslim pada umumnya, entah seberapa umum ya, sibuk dengan urusannya sendiri. Tadi, HPP-nya sekian, harga jualnya sekian, saya harus untung. Ya. Sibuk dengan urusannya sendiri. Sedangkan Allah sudah janjikan, siapapun yang sibuk dengan perkaranya Allah, sibuk dengan urusan agamanya Allah, Allah akan tuntaskan, bereskan perkaranya di dunia. Masya Allah. Enggak, masalahnya tinggal akidah kan? Tinggal seberapa lu percaya sama Allah. Kalau lu gak percaya sama Allah, ya susah. Oh, saya percaya Allah sebagai Tuhan saya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Semua mu'alaf juga syahadat seperti itu. Setiap sholat juga kita baca ayat itu, ya kan? Kita baca potongan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Selesai. Baca doang, semua orang baca. Seberapa besar faith lu dia kepada Allah. Yes. Dan saya kalau cerita tentang akidah, yang ada tidur Pak. Ngisi seminar tentang akidah, orangnya dikit, cuma 30-40 orang. Itu saking gak mau orang pada tidur. Karena akidah itu ternyata gak bisa diterjemahkan dengan teori. Asli, dikasih teorinya, kalian ngantuk. Lebih baik, makanya saya selalu bilang, saya contohkan, saya udah lakukan. Baru saya sampaikan. Jadi yang saya sampaikan, saya udah lakukan. Tinggal kalian ikuti. Gimana caranya ikhlas? Dengan membiasakan diri itu ikhlas. Kalau kalian tidak membiasakan diri ikhlas, kalian pikir ikhlas itu seperti matematika. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ya enggak seperti itulah. Makanya kan gue bilang, ikhlas di Indonesia itu dikotominya adalah apa yang sudah lu berikan, lupakan. Padahal ikhlas itu adalah lu bisa menerima apapun yang Allah rencanakan untuk lu tanpa lu komplain. Ya kan? Makanya ikhlas di kafe itu bukan berfungsi pada saat orang bayar, bukan. Tapi pada saat mereka menerima duit dari customer. Harus ikhlas di situnya. Karena segitulah rezeki yang Allah titipkan melalui orang itu. Karena tugas manusia, ujungnya hanya ikhtiar. Siapa manusia yang bisa menentukan perkara untuk dirinya sendiri? Tidak ada. Manusia tugasnya ikhtiar. Hasil Allah yang tentukan. Sama seperti kafe. Ya nggak tahu ya, buka cabang lagi karena memang untung Bon, menguntungkan dan modalnya kekumpul lagi. Terus buka cabang di mana dan setiap cabang kan memang ada tujuannya. Kayak aku buka cabang terakhir tuh di Kircon, karena di situ tuh base campnya Syiah. Aku coba untuk dakwah masuk ke mereka.
Dengan cara seperti itu. Sip. Paling nggak mengajari mereka. Nah ini nanti buka di Cikarang. Kenapa buka di Cikarang? Karena di situ tuh akidahnya tuh merosot banget. Merosot. Iya. Jadi lokasi menentukan juga Iya, untuk dakwah. saya nentuin lokasi biasa kalau orang mau buka kafe itu faktor traffic ekonomiknya. Iya kan? Seberapa banyak orang sering lewat, seberapa tinggi kan human trafficnya. Nah, kalau saya ngukurnya lingkungan sosial. Kalau memang ada fungsi dakwah di situ, ayo kita kejar. Udah berapa cabang, Sir? Kalau yang bentuk kafe, nanti yang ke-9 di Indonesia. Wow, 9. Makan sepuasnya, bayar Bayar seikhlasnya. Jadi ada misi yang luar biasa. Saya sama Kostif juga sama speaker dengan Bang Bejo juga. Bang, ini yang Bang Jody lakukan, yang Kostif lakukan, ujung-ujungnya adalah satu, bagaimana mengamankan diri. Yang kedua mengamankan keluarga, yang ketiga mengamankan umat. Selalu ada misi akhirnya adalah, konklusi akhirnya selalu berkaitan tentang bagaimana how to dakwah. Bagaimana saya kemudian berdakwah. Yang kemudian Allah pilihkan jalan itu bagi kita. Nah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, silakan dicatat Quran surat Al-A'raf ayat ke-26, surat ke-7 ayat ke-26. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum, wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya Allah sudah menjadikan bagi kita semua itu pakaian yang senantiasa menutup aurat kita. Akhwat diatur tutupan kemudian aurat wanita. Dari kemudian ujung rambut sampai ujung kaki. Semuanya kemudian ada aturannya. Bagaimana kemudian kita menjaga penampilan kita. Bagaimana kemudian kita menjaga fisik kita untuk senantiasa terlindungi dari mata-mata yang tidak baik. Dari orang-orang yang tidak baik. Laki-laki juga sama. Ditutup aurat sebaik-baiknya. Main futsal, jangan kelihatan lutut. Akhwat, hati-hati. Pergelangan tangan, kaos kaki, pakai kaos kaki. Ya, silakan. Mau pakai kaos kaki bola, ya boleh, ya bebas. Ya. Mau bekas spanduk dipakai silakan, ya tertutup pokoknya. Auratnya tertutup. Pakaian Allah jadikan untuk sebagai penutup dan sebagai perhiasan yang kamu sukai, kamu cintai. Artinya yang paling seneng dandan itu cewek atau cowok? Jawab dengan jujur. Yang seneng dandan cewek atau cowok? Cewek. Yang paling banyak aksesorisnya cewek atau cowok? Yang paling lama dandannya cewek atau cowok? Cewek semua. Kenceng banget antum. Laki biasa aja. Laki biasa aja. Cuman bukan berarti tidak memperdulikan tampilannya. Tapi ini kita ambil hikmah dari kisah hijrah Bang Jody dan bagaimana perjuangan yang dilakukan oleh Bang Jody dan juga dari perjuangan yang dilakukan oleh Kostif. Kita ambil hikmah dari sini. Lihat aja ujung dari kemudian ayat surat Al-A'raf ini. Yang ayat ke-26 ini. Libasut taqwa, zalika khair. Tetapi pakaian takwa itulah pakaian yang terbaik. Terkadang manusia hijrahnya cuma sampai fisiknya. Akhirnya terjebak dengan fisiknya, tapi tidak berubah dalam hatinya. Tidak berubah lisannya, tidak berubah tatapannya, tidak berubah pendengarannya. Semuanya sama. Yang hanya berubah fisiknya. Yang akhirnya kemudian yang terjadi adalah orang-orang tertipu. Kalau hanya sekedar fisik, munafik lebih jago. Munafik lebih jago dalam kemudian berpenampilan. Tapi kita kemudian dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, libasut taqwa, pakaian takwa itu paling terbaik. Zalika khair. Apa takwa itu? Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Rasulullah SAW. Takwa itu di hati. Maka kemudian Rasulullah SAW menyampaikan ada satu bagian dalam diri manusia, kalau ini baik, baik seluruhnya. Kalau ini buruk, buruk seluruhnya. Apa itu ya Rasul? Hati. Sekarang kita catat Quran surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila magfirah, bersegeralah mencari ampunan Allah. Orang yang taubat, orang yang hijrah, pertama dia sadar ada sesuatu yang salah dalam diri saya.
aku tuh sayang banget sama dia.